Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya Nur Hadatul Aisyah dengan NIM 251300013 dari Prodi PGSD akan memaparkan materi tentang landasan pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah perkembangan kurikulum di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yoli Satriani. Yuk simak videonya. Nah, karena tadi materinya tentang landasan perkembangan kurikulum di sekolah dasar, tentunya di materi ini berisi tentang landasan-landasan yang melandasi kurikulum di sekolah dasar. Nah, di sini contohnya berisi landasan filosofis, berisi landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan teknologis, dan landasan religius. Nah, jadi saya akan memaparkan satu persatu pengertian dari landasan-landasan tersebut. Ayo kalian simak ya teman-teman. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang landasan filosofis. Di landasan filosofis ini yaitu akan membahas tentang filosofis landasan kurikulum. Nah, jadi apa sih yang melandasi kurikulum ini? Jadi, landasan yang mendasari kurikulum di Indonesia yaitu Pancasila. Kenapa ya harus Pancasila? Karena nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila itu harus kita ajarkan ke siswa. Kemudian selain dari Pancasila tadi, ada juga aliran besar yang mendasari kurikulum di sekolah dasar, yaitu ada filsafat idealisme, ada filsafat realisme, dan yang terakhir ada filsafat pragmatisme. Nah, di filsafat idealisme ini berisi tentang ide, pikiran, dan jiwa. Jadi, di tujuan pendidikan ini, kita sebagai guru harus membantu siswa untuk mengembangkan bakatnya, untuk mengembangkan perilakunya, dan mengembangkan kebaikan sosial sesuai dengan hakikat manusia yang ada. Kemudian filsafat realisme yaitu membahas tentang materi dan fakta. Jadi kita sebagai guru harus mengajarkan ke murid untuk mengajarkan tentang realita yang ada di dunia ini. Contohnya, kita juga melakukan adanya penelitian dengan cara observasi. Nah, di filsafat pragmatisme ini berisi tentang problem solving. Jadi, guru harus membantu siswa untuk memecahkan masalah yang ada, supaya siswa-siswa kita bisa melakukan hidup yang efektif di lingkungan masyarakat. Yang kedua ada landasan psikologis. Nah, di landasan psikologis ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa di sekolah dasar. Aspek perkembangan dari landasan psikologis ini, kita memerlukan materi dengan tahap personal konkret, yaitu kita memerlukan media yang nyata. Kemudian, kita sebagai guru juga harus memiliki emosi yang stabil untuk menghadapi siswa-siswa tersebut. Dan yang terakhir, adanya interaksi sosial dengan siswa. Teori belajar dari landasan psikologis yang pertama ada teori behaviorisme. Di teori behaviorisme ini berisi tentang teori untuk melatih siswa secara stimulus dan responnya. Yang kedua ada teori kognitivisme. Nah, di teori kognitivisme ini melatih untuk cara berpikir dan pemahaman siswa. Yang ketiga ada teori konstruktivisme. Nah, di teori ini membangun pengetahuan siswa melalui pengalaman secara langsung. Kemudian, yang ketiga ada landasan sosiologis. Di landasan sosiologis ini berkaitan dengan lingkungan sosial siswa. Jadi, di landasan sosiologis ini yaitu kurikulum harus memenuhi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan iptek. Kemudian, guru juga harus memperhatikan tentang keberagaman adat istiadat dan keberagaman latar belakang siswa. Kemudian, yang keempat ada landasan teknologi. Nah, di landasan teknologi ini yaitu berkaitan dengan pembelajaran melalui teknologi. Contohnya, guru menyiapkan materi melalui strategi dan media teknologi yang harus digunakan untuk pembelajaran.
Nah, yang terakhir ada landasan religius. Di landasan religius ini berkaitan dengan agama. Jadi, peran guru di landasan ini yaitu membimbing siswa untuk memiliki nilai moral yang baik. Contohnya, guru harus bisa membimbing siswa supaya mereka bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak yang baik. Oke, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu kita sebagai guru harus bisa menjadi fasilitator dan rekan belajar untuk siswa. Jadi kita sebagai guru harus menyiapkan media, strategi, dan bahan ajar secara matang agar pembelajaran di kelas berjalan dengan baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami oleh teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.